memberikan amarah yang luar biasa bagi kami DPRD dan teman-teman DPRD, ya, karena dana rohaniawan tidak terbayar, tetapi pekerjaan proyek fisik di depan mata kami DPRD terus berjalan. Bahkan, ya, dalam catatan saya di Badan Anggaran, ya Pak Wali Kota, itu untuk tahun 2021 saya sempat tanyakan untuk sisa pembayaran dana insentif rohaniawan di tahun 2020 kapan akan dibayarkan. Waktu itu pembahasan induk APBD 2021. Seingat saya TAPD menjawab kalau sudah diketuk akan dibayarkan bulan Januari. Kemudian Pansus juga mendalami, ternyata sudah tidak ada. Jadi Januari, Februari, Maret, April pun insentif rohaniawan sudah tidak ada. Menurut TAPD tidak dianggarkan. Tapi ingat betul saya sempat sedikit meminta penjelasan bahwa dana itu ada. Khawatirnya adalah dana itu digeser. Saya bertanya kepada pimpinan DPR, Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua, Pak Wakil Ketua, apakah menandatangani kesepakatan pergeseran dana insentif rohaniawan? Ternyata tidak, ya Bu, ya. Jangan sampai digeser tanpa sepengetahuan pimpinan DPRD. Saya kira itu bermasalah hukum, ya. Itu catatan pertama saya. Catatan kedua saya, Pak Wali Kota, memang betul bahwa LKPJ kali ini adalah LKPJ tahun 2020. DPRD tidak diizinkan, ya, bukan tidak belut, berdasarkan aturan tidak lagi membahas LKPJ 5 tahunan. Tapi tentu kami DPRD, ya, sebagai manusia, sebagai fungsi pengawasan 5 tahun terakhir di kepemimpinan Saudara Wali Kota, tentu kami juga punya catatan yang perlu kami sampaikan. Ya, ini poin kedua yang bagi saya cukup penting terkait dengan pengelolaan keuangan Pak Wali Kota. Sepanjang 5 tahun terakhir saya menilai ada kurang maksimal, ya, bahkan tidak bergerak dengan baik, ya, terkait dengan misalnya kami mendapat informasi juga di Pansus pernah terjadi kenaikan dalam 5 tahun terakhir ini tunjangan kinerja daerah, ya, kepala OPD atau SKPD, yang ternyata begitu kami dalami juga tak dilakukan tanpa persetujuan DPRD. Ini perlu menjadi catatan Pak Wali Kota, ya. Yang kedua, perwal gaji DPRD, Pak, di tahun 2017 yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 dan tidak sesuai dengan edaran Mendagri. Ini perlu saya jelaskan Pak Wali Kota. Saya membaca berulang-ulang PP nomor 18 dan edaran Mendagri terkait dengan hak dan keuangan anggota DPRD. Di situ jelas sekali tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Tapi kemudian keluar perwal, ya, yang mencantumkan hal-hal yang tidak boleh dianggarkan. Sebagai anggota DPRD tentu saya menyatakan sangat kecewa luar biasa, Pak, atas kejadian tersebut. Kelalaiannya ada di mana? Saya kira ini butuh betul-betul penjelasan yang mendalam, bukan hanya top TAPD, tapi juga top eksekutif. Di mana persoalan sesungguhnya? Begitu jelas, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi begitu keluar perwal, katanya ada kajian yang kemudian mencatatkan hal yang tidak boleh itu. Saya yakin dan percaya bahwa kami DPR tidak punya niat lebih dalam, dan kami tidak punya keterlibatan lebih dalam penyusunan perwal itu. Saya sampaikan kepada Ketua TAPD waktu itu, saya yakin dan percaya bahwa hakim dan jaksa pun bisa membedakan mana yang korupsi dan mana yang jebakan Batman. Ini juga butuh penjelasan dari top eksekutif. Di tahun 2019, Pak Wali Kota, ini catatan penting juga dari saya. Ada selisih gaji DPRD yang tidak terbayar. Ini fenomenal. Di seluruh Republik Indonesia, begitu kunjungan kerja saya tanya-tanya, hanya DPRD Manado yang ada haknya tidak dibayar oleh eksekutif. Tidak masalah bagi kami, Pak. Kami juga tidak banyak menuntut, tapi paling tidak itu menggambarkan ada sesuatu antara eksekutif dan legislatif. Kalau kami ke eksekutif tidak ada persoalan apa-apa, tapi entahlah, sepertinya ada apa dengan eksekutif terhadap kami di legislatif di DPRD, Pak. Ini perlu juga penjelasan yang mendalam, komprehensif, Pak. Kalau bisa ikut dijelaskan. Di tahun 2020, Pak, masih terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Ada pengelolaan keuangan yang amburadul, Pak. LKPJ kali ini LKPJ amburadul. Serius saya bilang, Pak.
Perbedaan angka bukan hanya antara buku LKPJ dan dana transferan, tapi perbedaan angka bahkan pada realisasi. Realisasi berbeda dengan transferan, transferan berbeda dengan buku LKPJ. Tiga-tiganya berbeda. Amburadul minta ampun, Pak. Luar biasa. Saya bahkan sebagai anggota DPRD tidak bisa menggambarkan malunya saya membahas LKPJ yang begitu amburadul. Saya bilang ke TAPD, malu tidak menyodorkan data seperti ini ke kami DPRD. Ini penting untuk kami pertanyakan, Pak, di tahun 2020 terkait dengan biaya tidak terduga. Karena kami DPRD, Pak, secara ikhlas dengan penuh keikhlasan mengamanahkan 21 miliar dana perjalanan dinas kami selama 10 bulan untuk dikelola TAPD, untuk dikelola top eksekutif, dipergunakan semaksimal mungkin untuk penanganan COVID-19. Dan apa yang kami temukan, Pak Wali Kota, luar biasa, Pak. Ada banyak sekali. Bapak kalau hadir mendengarkan laporan pansus yang dibacakan oleh saudara Royke Anter, sepertinya ingin meneteskan air mata, Pak. Amburadul, Pak. Markup biaya luar biasa. Kami pansus mengingatkan, tema pergeseran anggaran, refocusing anggaran adalah untuk penanggulangan bencana, Pak. Bencana nasional non-alam. Biaya tidak terduga, harusnya penggunaan setiap sennya berdasarkan real cost. Tapi ada SKPD yang masih menyebut-nyebut mereka sedikit di bawah standar biaya umum. Mereka pikir ini tender, Pak. 120 miliar ini mereka pikir tender, Pak. Sakit hati kami, Pak. Sebagai anggota DPRD, kami 40 anggota DPRD sakit, Pak. Kami ikhlaskan, Pak. Kami kancing perut, Pak, selama sepanjang tahun 2020. Pak Wali Kota tahu. Bukan hanya perut yang kami kancing, Pak. Bahkan sampai di leher dan kepala kami ikat. Tidak ada perjalanan dinas. Ada perjalanan dinas tidak dibayarkan. Tidak masalah. Perjalanan dinas saya tidak masalah. Ibu Alce juga, ya. Bu Alce Dondo Kampe menyampaikan tidak ada persoalan. Kalau perjalanan dinas beliau tidak ada persoalan. Kami semua ikhlas, Pak. Tapi tolong manfaatkan semua anggaran yang sudah kami ikhlaskan itu, Pak, betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Dan semua itu tidak tergambar dalam LKPJ tahun 2020. Harganya terlalu tinggi, ya, mulai dari pembuatan tempat cuci tangan, Pak, sewa kendaraan, harga makanan, bahkan sampai harga tisu, Pak. Belum lagi pansus menemukan tumpang tindih honor dan insentif, Pak. Banyak sekali honor dan insentif yang berhamburan diri atas nama penanganan tim Satgas COVID-19, Pak. Tentu sekali lagi ini sangat melukai hati kami, Pak. Sangat melukai hati kami. Kami berkorban, loh, Pak. Kami berkorban ikhlas. Tetapi menemukan hal-hal yang seperti itu, Pak, tentu seolah tidak ingin kami terima dengan gampang, Pak. Ingin sekali kami mencari siapa sebenarnya dibalik aktor dibalik penggunaan dana COVID-19 ini, Pak. Biaya tidak terduga bertajuk bencana nasional non-alam ini. Belum lagi semangat pergeseran anggaran refocusing, Pak, yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ada proyek, ya, bahkan kami sudah 2 kali DPRD mengikhlaskan anggaran untuk dipotong. Tiba-tiba kami mendengar ada pengadaan 2 jet ski, Pak. Seperti apa pertanggungjawabannya, Pak? Ada gaji pahala yang terlambat dibayar, ada insentif rohaniawan yang tidak terbayar, Pak. Ada tenaga administrasi yang kami data begitu banyak, Pak, hampir di tiap kecamatan dan tiap OPD. Tetapi Pemkot melakukan pengadaan 2 unit sekaligus jet ski. Tentu sekali lagi, Pak, bukan sekedar menyakiti tapi merobek-robek perasaan kami sebagai wakil rakyat di kantor Dewan yang terhormat ini. Ada banyak sekali, Pak, dana refocusing dimanfaatkan untuk pembangunan fisik yang sudah notabene, ya, tidak berkaitan erat dengan penanganan dana COVID. Pasar Buah itu ada berapa?
ya 4,7 miliar Pak. Seperti apa pertanggungjawaban pemerintah kota kalau seperti ini Pak? Masih banyak sekali ini catatan saya Pak. Sebelum memulai pembahasan LKPJ, Pak Wali Kota yang saya hormati, sangat saya cintai, sangat saya banggakan orang tua saya ya. Tidak diakomodir Pak pembangunan SMP di Kecamatan Singkil. Ini juga menjadi persoalan Pak. Misi Pemkor poin 1 ya, seolah menggugurkan ketika ada masyarakat ya. Karena di situ kita, Pak Wali Kota mengatakan akan mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan. Bertahun-tahun teman-teman DPRD Dapil Singkil Mapangit berteriak butuh SMP, butuh SMP, butuh SMP di Kecamatan Singkil. Tapi sampai detik ini, sampai selesai ya, tidak ada bayang-bayang pembebasan lahan, rencana, dan lain-lain. Misi membangun kawasan Waterfront City Pak, Kota Manado. Saya juga di awal LKPJ hanya meminta satu hal kepada tim TAPD. Tolong tunjukkan, 10 tahun saya mendengar pemerintah bicara membangun Waterfront City di depan anak sungai Das Tondano. Tolong tunjukkan, 10 tahun itu di mana pembangunannya. Pak Wali Kota, tahun 2020 tema anggaran kita pada saat pembahasan tahun 2019 adalah Manado Kota Ramah Air Pak. Pak Sekot masih hidup, tim anggaran pemerintah daerah masih ada ya. Saya adalah orang yang berteriak-teriak tahun bulan September tahun 2020. Saya adalah anggota DPR bersama teman-teman semua tim badan anggaran, termasuk pimpinan DPR, mempertanyakan berapa titik ya, karena ini tema anggaran kita adalah Manado Kota Ramah Air Pak. Berapa titik bencana rawan banjir, genangan air yang akan diselesaikan waktu itu berdasarkan tema Manado Kota Ramah Air. Kagetnya kami Pak, cuma 2 titik. Cuma 2 titik. Di tahun 2020 itu dengan tema anggaran yang memfokuskan pada penanganan masalah banjir, cuma ada 2 titik. Yang pertama itu di Pacuan Kuda ya. Itu ada perumahan di situ ya. Bukan perumahan saya, walaupun dekat dengan saya, maksudnya rumahnya, tempatnya. Kemudian yang kedua di Paldua Dalam Pak, arah Universitas Nusantara kayaknya. Cuman 2 itu Pak. Berulang kali saya bertanya hampir tiap paripurna kepada pemerintah kota, berapa titik yang selesai setiap tahun, berapa anggaran yang digelontorkan. Dan apa yang saya pertanyakan akhirnya dijawab juga pada bulan Januari Pak. Ada begitu banyak daerah yang terendam, bukan hanya 1 kali dalam 1 bulan Januari itu Pak. Di Malendeng itu Pak sampai 4 kali terendam. Siapa yang paling bertanggung jawab Pak atas semua catatan-catatan ini?